balik lagi sama gue Ilham dari WPM Records. Masih di acara Warga Santa. Kali ini gue sama Uda Samson dari Letback Blues Record Store. Yoi. Yang megang Santa nih. Toko gue di atas. Toko di atas, di lantai atas. Termasuk salah satu pionir kali ya di Pasar Santa. Dia salah satu orangnya. Amin. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Dak, apa kabar, Dak? Dak. Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana Covid? Covid ngepas, semua jadi ngepas semuanya. Ngepas ya? Dipas-pasin. Pas-pasin ya? Pas-pasin. Oke. Dak, ceritain dong gimana ketertarikan lo pertama sama rilisan fisik tuh gimana sih? Kalau rilisan fisik sih sebetulnya gue dari gue SD sih ya. Jadi dulu kan gue SD di Papua. Oh, Papua. Okay. Jadi lahir sampai lulus SMP di Papua. Oke. Nah, di depan gue kan kalau ke sekolah jalan kaki. Nah, antara rumah gue sama sekolah itu ada toko kaset. Dulu satu-satunya di kota gue, Sorong namanya. Oh, Sorong. Okay. Nah, itu dulu tuh ya gue gara-gara selalu mereka naruh salon speaker di luar segala macem. Ya gue kan jadi melipir lah. Jadi sering lihat. Jadi gue tuh dari dulu emang dari kecil ketika punya uang jajan gue beli kaset dulu. Kaset ya? Kaset SMA. Ya gue kebetulan gue kalau pergi sama bokap itu kalau di Jakarta tiap bulan gue dapat jatah belanja di Distara. Distara mana tuh? Sabang biasanya. Oh, Jalan Sabang. Ya udah sih, iya sederetan tuh ya. Duta Suara Musik, Distara dan lain-lain tuh ya. Jadi ya kaset, CD. Ya udah pas gue kuliah gue nemu punya bokap di gudang, ada plat banyak banget, ada 200 keping lebih lah, kayak 2 box gede gitu. Itu lo umur berapa tuh, Dak? Gue baru Vinyl tuh. Nggak kalau nemu vinyl bokap tuh waktu itu. Kalau nemu sih udah lama, cuman gue waktu itu kan belum ada interest ya. Maksudnya apaan sih nih gitu ya. Belum ada duit. Iya juga sih. Nah, gue tuh akhirnya 2008 gue lulus, gue kerja. Gue ingat banget tuh gaji pertama gue tuh gue beli turntable. Gue ke Jalan Surabaya, gue beli turntable, gue beli ampli, gue bawa pulang gue beli turntable sama speaker. Siapa Dak yang nunjukin ke Jalan Surabaya siapa? Nah, gue kan emang sering lewat ya? Emang sering lewat. Dan itu ya udah pasar antik mungkin ada kali ya. Sering lewat. Waktu itu gue pertama kali kalian tuh nanya-nanya Bang Lian. Ke Bang Lian. Kalian habis itu kira-kira budget segini. Oh ya udah pas gue gajian gue kesana cari-cari beli, gue udah pulang udah seneng banget. Gue nggak bisa nyala gimana ya? Bokap gue pas lewat lihat kan. Iyalah orang nggak ada amplinya. Jadi lo putar doang gitu, putar. Kok nggak ada suaranya? Nggak bisa nih. Ini gimana nih? Iyalah orang nggak ada amplinya. Duit gua habis, men. Akhirnya bokap kayak nenek beli ampli kesian kan. Jadi bertambah. Ampli sama speaker belum ada nih ya? Iya, enggak kalau speaker udah ada. Kalau speaker ada gua. Oh, speaker udah ada. Akhirnya dibeliin tuh, gua inget banget gue beli ampli Technics seri A 300.000. Di mana tuh, Dak? Di Jalan Surabaya, balik lagi gua. Balik lagi ke tempat. Gua kan rumah gua gak terlalu jauh kan ke situ. Iya. Ya udah balik lagi, cari. Pokoknya budget gua segini, ada nih 300.000. Ya udah. Gua enggak coba, udah pasang udah. Pas masang, gue ingat banget tuh kayak apa nih ya, plat pertama yang gue putar ya. Bokap tiba-tiba langsung kayak ngeluarin ininya. Itu yang dari 200 itu. 200 itu di box kan. Ini dong, gila, One Step Beyond. Wah. Kayak tahu-tahuan loh. Gue tahu si Metos gue emang tahu emang dengerin, cuman kayak pantes lo kalau main ya itu lagu pertama gitu. Berarti itu ada kesan intronya sendiri ya. Iya, karena dia bilang ini nih memori ya? Intronya keren banget. Iya sih. Lagu itu iya sih. Makanya gue kalau gue lagi main reggae sekarang gue selalu gue jadi intro biasanya itu. Masuk. Emang langsung dang efeknya oke. Iya, keren. Tapi kalau lo sendiri Dak, itu kan punya bokap. Maksudnya kalau lo sendiri dikenalin musik tuh apa Dak? Penyanyi atau band apa pertama yang nyangkut gitu? Kalau gue tuh pertama kali banget beli kaset Michael Jackson. Album Thriller. Black or White. Waktu itu baru keluar tuh Black or White. Itu di Papua aja ya? Papua. Jadi Black or White, terus gue beli dulu tuh. Jadi sebelum Pesta Rap ada satu lagi, jadi Hot Rap Singles namanya kaset. Itu ada Gaudi, ada siapa. Itu gue beli. Jadi gue pertama kali beli kaset Michael Jackson, terus habis itu kebanyakan gue belinya hip hop sama rock tuh. Hip hop sama rock. Oke. Ya rap sih, lebih rap sih ya. Jadi belinya MC Hammer nih ya kan, terus 90s ya? 90s. Terus Pesta Rap keluar ya, terus gue beli Iwake lah segala macem.
Terus habis itu apa ya, hip hopan tuh banyak. Sama kalau rock-rockannya kebanyakan waktu itu abang-abangan komplek gue tuh dengerin kan Sepultura, Anthrax, ya itu kebanyakan. Zaman ya, soalnya ya geng-geng gitu lah. Angkatan metal sih udah. Guns N' Roses tuh gue beli itu. Iya. Halloween segala macam, buset deh. Itu kan yang bokap kan yang 200 tadi. Vinyl pertama lo beli apa? Dulu sebelum yang bener-bener gila nih vinyl pertama gua nih. Dulu gue beli bareng vinyl pertama banget yang gue beli sendiri The Special sama Beach Boys. Beach Boys yang apa Greatest Hits, The Special yang self-titled pertama. Itu dulu gue beli belum nyeternable, jadi buat udah gue punya nih karena gue suka banget sama keluarga kan. Beli di mana tuh, Dak? Di Jawa Sur juga? Nggak, Bandung. Gua kan boleh di Bandung kan? Di Bandung dulu hanya 75.000. 75.000. Spesial, so ya udah. Main, berlanjut. Pindahlah ke Jakarta kan lo setelah kuliah. Ya lulus pindah Jakarta lah gua kerja. Masih terus koleksi tuh, Dak? Nah, gua kan akhirnya benar-benar gua beli turntable kan pas gua balik Jakarta kan. Udah tuh dari mulai gua beli turntable sampai sekarang. Sampai detik ini gua nggak berhenti beli. Iya, berarti lu continue terus deh. Beli. Ya sebenarnya kan lu rilisan fisik apa aja. Cuma maksud gua berarti kan specialty lu lebih ke piringan hitam berarti kan? Ya, gua jadi kaset CD gua itu waktu zaman itu mungkin gua lebih teledor sih, lebih ke arah ya gua beli tapi gua nggak rawat banget. Iya sih, karena kan? kalau kaset kan lu udah lama tuh harus ada bersihin lah, taruh di kulkas lah segala macam kalau zaman dulu kan gitu. Udah gitu gue tuh ini dulu kan kontrak. Kontrakan gue tongkrongan. Ya udah, gratis lah pinjem bawa. Udah, jadi ada yang beberapa tuh yang isinya beda, ada yang udah baret, ada yang udah rusak, ya udah gitu-gitu aja. Enggak terlalu telaten gue ininya. Yang gue benar-benar akhirnya gue simpen baik-baik, gue rawat ya vinyl, gara-gara mahal ya. Anjing. Dan gue udah di stage yang yaudah ini gue beli karena pengen koleksi, pengen nyimpen gitu. Setelah ini akhirnya lo ngumpulin terus tercetus kayaknya gue bikin toko gitu, gimana dah? Jadi waktu itu gue sama beberapa temen-temen tuh ya lo tau lah anak-anak itu lah, anak-anak anjing semuanya. Pepe, Yudi, segala macam. Dulu kan kita sering banget titip-titipan online. Jadi itu tuh ya, Jarum Mondo tuh ya. Jarum Mondo tuh. Jadi titip tuh. Jadi kayak gue mau beli nih, ada mau nitip gak? Ini website-nya udah beli nih. Gue mau ini, kumpulin duit. Jadi paketnya nyampe bareng. Jadi patungan ongkos kirim kan ceritanya kan. Nah, akhirnya tapi kan nunggu kalau lagi ada yang mau mesen kan. Akhirnya gue inisiatif. Yaudah deh. Gue mau pesen, lu pada nitip aja sama gue sekalian. Jadi tiap bulan gue pasti mesen. Karena gue banyak banget yang gue mau gitu. Iya. Ya udah pokoknya gue sebulan jatah gue segini ya. Akhirnya dari situ lama-lama akhirnya yaudah deh, gue ada duit lebih waktu itu. Yaudah gini, gue pesenin aja sekalian, yang lo mau nitip apa sekalian. Nah, waktu itu gue ngincar satu box yang isi sekitar 50 piece kalau nggak salah. Dari order dari luar. Karena shippingnya jadi murah. Yaudah jadi kayak teman-teman pada mesen, gue beli punya gue. Nah tapi yang lain-lainnya tuh gue beli ini kira gini, ini pasti ada yang mau nih. Ya udah itu ada pasarnya lah. Ada pasarnya, langsung gue bikin grup Facebook gitu, Laidback Blues Record Store. Nah dari situ tuh jadi tiap bulan dulu kan sistemnya formatnya gue tiap bulan gue ngupload 50 sampai 100 keping. Ya kalau habis gaya sisa ya gue kumpulin, nanti kalau ada bazar gue jualin. Itu gitu. Masih online store tuh deh ya. Masih online. Belum ada offline ya. Online. Tahun berapa tuh mulai itu kalau Laidback Blues yang bener-bener mulai ya, walaupun untuk online mulai kalau online 2012 gue 2012 gue udah jualan sekitar udah 9 tahun masalah. Dulu gue tuh jadi jualannya tuh di kalau lagi bazar Ruru. Oh iya, ya kan? Ruru. Terus waktu itu kan gue bikin bazar juga di Payon. Oh, Payon Kemang. Iya. Piknik leye-leye. Terus waktu itu iya benar. Dulu apa di mana? Di Toko V. Gue kan sempat ke Timor tuh 2013. Kerja sana deh. Kerja gue 10 bulan lah kurang lebih. Terus dapat duit dari bonus dari Timor, gue buka toko di sini. Karena capek COD. Lo akhirnya pindah tahu dari sana dari siapa dah? Pertama? Nggak ada, gue tuh bener-bener waktu itu iseng. Itu kan bener-bener belum ada siapa-siapa dah di sana dah. Waktu itu si ini. Cuma ada Jarum Mondo doang tuh.
gelap banget gila. Waktu itu gue nyamperin si Intan sama Arya Substore baru banget mau buka. Son, lu udah kenal mereka duluan ya? Itu kan Intan teman gue kuliah. Oh Intan, oke, gue baru tahu. Terus? Kayak Son, lu main dong, gini. Gue buka ini tapi dia kan waktu konsepnya Jepang-Jepangan gitu deh ya. Jadi dia tuh bukan record store sih ya. Dia memang pre-love lah itu kan. Toko barang-barang lucu, barang-barang aneh gitu. Ya udah gue pas datang, dia pas baru buka tuh. Baru hari kedua. Boleh juga nih. Masih kosong banget kan. Jadi cuman dia ABCD ya. Udah cuman, dan itu mereka bukanya kan weekend doang. Iya, Sabtu Minggu doang ya. Ya udah akhirnya kayak boleh nih, akhirnya gue mulai cari, ini kosong semua, akhirnya gue ke developer, udah nggak pakai lama tuh, minggu depannya udah buka juga. Minggu depan langsung udah, gue minta tolong Beto gitu untuk minta tukangnya Beto untuk ngaciin segala macam, udah rak pakai yang gue punya, gue tinggal beli besi siku, udah beres. Itu udah ada pegawai lo ya belum. Masih lu tuh ya? Masih, jadi gue tuh buka tiap hari tapi pulang kantor. Gue pulang kantor setengah 4, jam 4 buka sampai jam 11 malam. Akhirnya lu total di toko gimana dah? Beda 4 bulan lah. 4 bulan. Jadi begitu ini jalan gue langsung ngasih surat resign, tapi kan minimal 3 bulan kan. Ya udah gue selesaiin kerjaan, beres. Kayak kan maksudnya kan ya gimana ya, kalau kantoran kan lu pasti income lu tiap bulan lu pasti. Waktu gue jualan online selama 2 tahun ya kurang lebih ya. Iya, 2012 ke 14 berarti ya. Kan pas lu sini kan 2 tahun gaji gue sama pendapatan gue udah sama. Gaji lu sama jualan lu? Iya, padahal kerja gue di online guys. Iya. Gaji gue gede juga. Tapi kayak sama nih. Gila juga nih, berarti ini ada something gitu kan? Jadi kayak gue lebih ke arah waktu itu kan zaman gue buka tuh ya. Toko-toko yang ada tuh paling Mongka Magic. Double Deer baru banget buka juga. Double Deer Musik ya. Kamar juga baru buka. Kamar, itu lettingan gue tuh. Terus yang agak lamaan paling Mongka Magic doang sama anak-anak Blok M. Iya, kalau udah dulu ya. Terus tapi kalau menurut gue pribadi, kalau kurasi ya mereka semua sama nih. Semua, jadi 3 toko itu sama semua. Ya udah gue masukin nih kurasi gue nih, beda nih. Tapi kalau di saat itu waktu itu memang maksudnya udah memang lo belanja sendiri buat toko, berarti udah mulai itu ya? Udah dari 2012 itu emang udah pisahin antara ini kesukaan gua, ini buat jualan gue gitu. Dari awal dari mulai gua kayak bongkaran tuh kayak oke, ini yang gue pasti beli buat gue, ini kayaknya ini kalau bisa gue jual nih. Ya kan kalau gue ngambil banyak gue pasti dapatnya bisa deal dan lebih murah kan. Dari situ sih, jadi ada stok udah buat jual. Sekarang kan pandemi ini cara lu adaptasi gimana kan semua lini kena nih. Yoi. Tapi maksud gue sih kalau ngeliatnya sih ya tergantung kita yang struggle-nya aja sih sebenarnya. Iya, yang penting pasar masih ada sih. Yang penting kalau di let back sendiri tuh gimana sih? Kalau gue sih nggak mau gue pikirin banget tuh terlalu aduh gini gimana, udah jalannya buka aja. Cuman akhirnya memang pandemi yang kita tutup 3 bulan pertama banget tuh, inget ya tahun lalu. Oh iya. Itu yang awal PSBB itu ya. Itu PSBB awal-awal tuh gue bener-bener apa istilahnya ya? Bebenah dalam sih. Bebenah dalam tuh kayak stok gue rapiin, akhirnya kan lu kan nggak buka kan, mau ngapain lagi? Iya. Rapiin stok, di restart semua ya. Buka Tokopedia, masukin database semua Tokopedia, jualan online barang-barang, banyak yang gue bawa pulang lagi. Yang ini kocaknya gini, ada barang-barang yang udah lama di toko, kagak laku, gue bawa pulang, gue simpen setahun, kemarin gue bawa lagi langsung laku. Harganya harganya bahkan naik. Berapa? Kayak gitu-gitu, jadi kayak wah oke juga nih nimbun, karena kan plat kan nggak busuk ya. Nah, rotasi sama akhirnya kan kalau gue lebih benar-benar ngencengin postingan di Instagram kan. Kalau dulu kan gue kan malas posting ya, benar-benar kayak posting langsung rame. Nih new rifles, ya lo kalau mau datang aja. Iya kan, lu kan gitu kan, attitude-nya gitu kan. Sekarang enggak. Iya, lu gitu ya dulu ya. Ajang banyak, new rifles. Tapi sekarang sebenarnya masih sih. Kalau sekarang lebih ya udah katalog, berangkat di satu-satu. Ini cover, slide kedua kan udah ada slide kan, 2, 3, 4 lagu-lagu yang gue rekomen, yang kira-kira enak. Yang kelima detail belakang, orang suka nanya list lagu segala macam ya. Kalau enggak ada poster, ada insert apa gue taruh di situ. Itu lumayan sih. Jadi orang kalau malam buka browsing, iya sih. Oh lucu juga nih. Jadi itu
menurut gue ngaruh banget untuk mengenalkan plat-plat yang mungkin orang nggak ngeh. Jadi orang nggak belinya cuma Arctic Monkeys, Oasis, yang di atas, yang di permukaan aja ya. Jadi orang malah ini enak juga nih, lebih ke akhirnya nyarinya moodnya. Iya. Oh jazz-jazzan boleh juga nih. Belum pernah dengar sebelumnya tapi kayak keren nih. Berapa segini? Mau deh. Ada yang kayak gini lagi nggak? Nah, gue tuh lebih introduce jadi ngurut ya. Dari sini titik ini ke sana gitu. Nah, gue tuh sama sekali dulu sebelum buka toko gue nggak dengerin jazz. Sama ya, bener gak dengerin jazz. Makanya gue juga pas ngeliat tuh anjir, udah Samsung sekarang jazzy banget. Gue jazz banget sekarang kan. Mungkin gue nggak tahu, mungkin ngaruhnya satu umur juga kali ya. Lo capek dengerin. Capek berisik ya. Capek dengerin. Asli kadang-kadang udah. Kadang-kadang ada kangennya juga sih sama berisik sih. Tapi ya udah gitu. Iya sih. Kalau untuk sehari-hari akhirnya kayak di rumah gue udah capek kan, seharian gue dengerin plat nih buat kerja. Tapi gue nggak punya Spotify. Gue nggak punya speaker aktif di rumah, jadi benar-benar lo kalau mau pulang dengerin musik harus turntable. Udah gue puter yang bisa gue ini aja. Lo sampai segitunya ya? Nggak ada. Memang tuh ya hearing itu ya di rilisan fisik gitu ya. Fisik sih, emang kebiasaan. Iya. Gue kayak Spotify gitu kayak, aduh, gak punya gue sampai sekarang, kayak download ntar aja lah gampang. Karena gue masih banyak plat yang bisa gue dengerin juga kan. Iya. Dan di rumah gue kan sound system ada beberapa, jadi kayak udah tinggal putar di sini, putar di sana bisa. Kayak gitu. Cuman ya itu, gue benar-benar pas gue baru mulai buka toko nih, ternyata kan banyak om-om doyan nanyain fusion, jazz. Gue tahu sih kayak, tapi kalau kayak Michael Franks gue tahu. Itu kan vokal jazz gitu kan. Cuman kalau misalnya kayak John Coltrane, Miles Davis tuh gue bener-bener dengerinnya pas gue buka toko. Oh ini. Gue juga sama, maksudnya gue juga sama sih sama udah gue jualan juga. Gue juga tadinya sama jazz. Aduh. Kan. Iya lah, bapak-bapak banget. Gue udah kata Miko nih, lo coba lo dengerin Quincy Jones. Enak. Parah sih Quincy Jones, gila gue. Karena kalau jazz menurut gue akhirnya yang kesimpulannya gue itu emang musiknya mood banget sih. Mood tuh lagi cocok, lu dengerin jazz. Tahu lo udah kena. Cocok dah. Dengerin format piringan hitam cocok banget sih. Ya sih, makanya si Laidback Blues ini berapa ya? 4-5 tahun terakhir benar-benar pencitraan gue. Dan gue pengen banget, udah ini jazz yang gue majuin karena berarti spesialitinya jazz. Jazz. Ya semuanya sebenarnya apa aja ya? Jazz, blues, soul, funk, cuman ya rootsnya jazz. Karena kan jazz. Rock Indonesia udah banyak banget. Rock, punk-pungan tuh scene-nya udah semua. Jazz dari dulu gue liat, kan gue juga ngulik Indo kan. Iya. Jazz Indonesia tuh ada semua, cuman semua itu eksklusif menurut gue. Misah ya? Misah, benar-benar cuman lingkarannya itu lagi. Berarti kan scene-nya sebetulnya gak gede tapi gak kecil juga. Tapi selalu ada nih penggemar ininya. Ada di level stage tertentu lo pasti dengerin jazz-jazzan. Apalagi lo di lifestyle tertentu gitu. Nah itu yang gue kayak, wah ini boleh nih gue kembangin karena ternyata gak banyak ininya sourcing jazz-jazzan di Indonesia gak banyak menurut gue. Sourcing ya. Lo mau nonton jazz-jazzan di mana? Cuma di satu atau dua tempat. Lo mau beli plat jazz paling banyak akhirnya di Laidback. Iya sih. Salah satunya kan? Iya sih. Yang lainnya kecuali yang standar mungkin ada juga, cuman kalau yang ngerut ke dalam ya. Iya, gue rasa cuman sekarang ada di Laidback doang. Ini kalau jazz satu lagi nih ya. Lo kalau yang beli jazz rata-rata udah pasti orang berduit. Iya kan? Iya. Yang sekali jazz tuh bukan kayak lo beli Oasis misalnya lo satu kan? Satu itu. Ya kan MBV 3. Nggak, kalau jazz sekali beli langsung 5. Karena dia perlu ini library langsung banyak. Iya. Gue setuju. Gitu. Kalau lo kan gue lihat lebih banyak ke yang news ya, berarti ya. Maksudnya lo mau mengenalkan, maksudnya ini lo kalau yang news lo bisa dapat kualitasan yang lebih kayak gini, yang digital banget. Alasan utama banget kenapa gue lebih banyak yang news karena gue pengen orang dengerin sebelum beli. Iya sih. Udah lo dengerin, lo impress sama soundnya baru lo beli. Iya sih. Gitu. Jadi lo bisa nyoba. Kalau yang seal kan kalau gue buka mulu buat nyoba boncos. Bener. Rugi gue. Gue tadi pagi baru dapet nih bongkaran. Wih, bongkaran apa tuh, Dak? Ada plat Indo-Indoan. Ini cek ngeri banget Indonya dia. Untung gue nggak main Indo. Ini kalau lo digging nih biasanya lo pasti orang-orang kelewat nih. Apa nih, Dak? Ya, lo kan sering pernah digging dong. Iya. Ya, ngobrak-ngabrik. Lo kalau ngeliat gini
pasti lo lewatin kan? Ini mah kompilasi biasa lah. Apa namanya? Instrumental basi bapak gitu. Nah, coba lo baca pelan-pelan. Kalau lihat ininya, lagu-lagunya. Iya. Kole Tuan dan ini Indonesia semua. Iya, lembe-lembe tuh. Ini. Jadi ini musik Hawaiian tapi Indonesia semua. Musik Hawaiian, musisinya semua orang Indonesia, tapi rilisnya waktu di Belanda. Gitu, Tropical Memories. Ini keren banget nih. Ini sering banget orang lewat nih. Tapi kalau menurut gua ini lo bandingin sama pressingan Irama Records yang sekarang harganya kayak yang sampai 1 juta, 1,5. Cakapan ini sound dan aransemen bagus banget. Lu tapi ada ini nggak sih, Dak? Maksudnya lu kayak ada batas kalau lu sebagai pribadi gitu ya, lu ada batas tertentu nggak sih untuk budget lu? Misalnya anjir kalau segini gua nggak beli deh, mahalan buat gue gitu. Iya pasti ada lah. Kalau gue sih lebih ke arah worth it apa enggaknya aja sih. Tapi itu full kalau buat gue intuisi gue doang. Jadi misalnya ya gue kan mainnya karena udah lumayan lama. Jadi gue udah punya knowledge. Iya. Apa namanya plafon harganya nih, kalau segini oke, segini bisa gue jual lagi, segini masih masuk buat koleksi pribadi, kalau segini mahal banget bisa dapat lebih murah. Iya. Gitu. Karena kan lo sering ke lapangan kan. Ini nih. Ini satu nih gue lumayan. Oh berapa berlalu? Kacau. Nih badai pasti berlalu, gue baru dapat. Ini harganya tuh konon katanya 25 juta. Promo radio nih, Day. Tapi Krisya, ini kan brurinya. Ini brurinya dah? Iya, ini brurinya. Which is lagu-lagunya nih ada Matahari, Hayalku, ya Angin Malam lah terkenal kan. Kalau belakang dia nyanyiin lagu Serasa juga. Nih Serasa, Merpati Putih itu. Ya ini tetap menurut gue unik banget nih, karena kan orang taunya Krisya, tapi waktu itu Bruri sebetulnya kalau nggak salah kalau di filmnya malah beberapa Bruri nyanyi kan. Iya kan. Nah ini platnya nih. Itu nemu tadi dah? Nemu tadi pagi jam 10. Tapi balik lagi intuisi lo, kemahalan kalau benar harganya 25 juta ya. Anjing mahal banget. Iya sih. Tapi ya bebas sih kalau orang. Bebas kalau emang ada duit ya silakan. Kan apa? Gue pernah dengar juga beda-beda. Gue pernah dengar juga kayak waktu itu Arista Birawa laku 14 juta. Iya. Selama ada bayarnya ya memang semua tuh ada pasarnya sih. Gue kalau 14 juta ya gue tahu sih. Gue tahu banget yang beli sama yang jual juga. Tapi lu ada nggak ada misalnya kayak momen kayak gini misalnya vinyl lu taruh toko, vinyl pribadi lu ya, jual deh. Pintar 3 tahun kemudian lu kayak lu dapat misalnya orang dengerin nih, anjing gue pernah punya nih dulu nih, pengen punya lagi gue. Kan ada gitu dah momen-momen gitu pak. Gak sih, gue kalau nggak deh, gue lebih kayak udah kayak udah selesai udah gitu udah. Rata-rata soalnya apalagi kalau plat Indo ya, gue besok punya double biasanya. Jadi kayak udah beli aja. Cuman lebih ke arah mulusan mana aja. Cuman kalau emang plat-plat yang gue pernah tuh pas RS di sini, jadi iseng gitu biar buat gimmick gue taruh plat-plat yang bagus, tapi ya sebetulnya gue punya double-doublean tapi bagusan yang itu, tapi gue jualnya mahal. Jadi orang ada yang beli loh, anjing. Ada yang beli ya? Kok nggak ada? Gue lagi yang interan ya waktu itu lo yang ada merah kuning ini yang ada itu kan ngidar pas balik kok kosong ya? Itu yang beli almarhum Glenn Fredly berapa beli kayak iyalah kalau dia mah beli aja emang. Gue lupa memperhitungkan itu gitu ya, tapi ya udah langsung. Tapi maksudnya akhirnya pun laku di harga yang pantas banget jadinya. Gue nggak nyesel, duitnya enak banget gue pakainya waktu itu. Duh, seperti Lebak Bulus ternyata dulu ya, gue baru tahu. Nah, kalau Lebak Bulus itu tadi kan gue kerja kantoran. Pas gue bikin yang online itu kan, nah gue kan bikin grup Facebook, kan harus ada namanya. Kayak Lebak Bulus, Laidback Blues Records aja. Itu sebetulnya. Jadi sebetulnya kantor gue tuh jadi tempat COD orang-orang yang mau ngambil. Tadi gue jualan di Facebook. Zaman dulu kan belum ada Tokopedia, Instagram Iya. Jadi dari situ awalnya. Jadi itu sebetulnya kantor gue pas gue kerja. Tapi gue naruh plat. Jadi di kantor gue tuh di meja gue tuh isi plat-plat semua juga selain laptop. Isi plat kan. Toko ini kantor apa sih? Gitu. Makanya Laidback Blues Records. Lo kalau ada 5 vinyl tidak dari koleksi lo, misalnya yang gak bakal lo jual, apa ada?
Yang seingat lo aja deh. Anjing banyak banget. Nah, kalau nggak 3 deh. Kayaknya nih gila. Orang mau nawar berapapun, gue kayaknya enggak deh. Gue nggak dulu deh. Banyak sih. Salah satunya mungkin 3 deh. Dari gue tahu kalau itu banyak dari 3 deh. Gue ada yang pasti nggak bakal gue, itu plat mahal pertama yang gue beli itu The Wailing Wailers tuh, Studio One original. Itu gue beli dulu di Reggae Records. Itu buat gue beli tuh waktu itu 800.000, 900.000. Itu mahal tuh zaman itu. Maksudnya tahun berapa tuh udah? 2012 apa? Zaman segitu aja udah mahal itu. 800.000 tuh. Tapi karena emang gue pengen itu. Karena lo suka banget gitu ya. Iya kan, ya gue kan reggae-reggaean gitu anaknya tuh. Yoi. Dulu kan gue pernah lihat tuh gimbal. Uset. Oh iya gila. Mods tapi nggak mau nyetel. pokoknya sendiri deh. Iya benar. Itu nah itu nggak bakal gue jual tuh. Itu satu. Terus ada gue udah 7 inch. Itu sering gue pakai main. Apa? Cassius Clay. Oh, Cassius Clay. Nah itu nggak bakal gue jual. Tuh dapatnya benar-benar kayak ngulik sampai dapat itu udah nggak bakal gue jual. Terus yang ketiga Beaumont, Siesta Records. Itu nggak bakal gue jual tuh karena itu zaman itu gue inget banget, gue nggak bisa beli tapi gue main di acara kawinan orang, gue minta bayarnya itu. Bayarin gue main di kawinan tuh plat itu. Jadi udah itu nggak bakal gue jual. Gue kan sempat dengar juga ada, lo kan ada record label juga ya? Ada. Pas record namanya. Pas Records. Itu gimana dak ceritanya dak? Lo akhirnya bikin record label ya? Itu ada keisengan doang atau memang iseng sih? Jadi gini. Lo kalau udah punya record store nih, udah jalan. Nextnya apa sih? Lo mau ngapain sih? Bosan enggak sih? Rilis lah. Ya kan tadinya lo ngoleksi plat, sekarang udah jadi kerjaan lo. Akhirnya lo pengen ngelakuin sesuatu lagi, tetap masih idealis kan. Ya udah gue pengen ngerilis yang gue suka aja gitu. Jadi kayak waktu itu akhirnya pertama kali banget kan, waktu itu kan baru mulai ada Upstairs rilis kayak 2000 berapa sih ya? 14 ya? 2015 kalau GE. Gue bikin GE pertama kali. Dan gue kan sebetulnya sering bantuin anak-anak kayak Seven Inch Mondo kan, gue yang bantuin juga segala macem. Jadi kayak ya udahlah gue bikinnya punya gue. Lumayan panjang tuh perjalanan enggak? Kan masalah atau Aksara Record bukan sebelumnya? Yang mananya nih? Yang bootleg elektrik. Oh iya, enggak, jadi telusur. Ternyata kan waktu itu Aksara itu cuman distribusi aja, cetak dan distribusi. Jadi kalau yang punya copyright intelektual tetap si Batman. Ya, makanya ada si HFMF kayak Henry Foundation gitu. Ya udah sekali kayak gue pengen bikin GE nih. Ya udah ngomong sama Batman aja, ya udah gue samperin Batman ngomong. Ya udah akhirnya gue ketemu sama Gepeng manajernya. Ya udah akhirnya langsung cepet tuh. Gue meeting buat deal-dealan kayak 5 menit. Anjir. Iya, ya udah gimana? Ya udah gampang, lu kan punya materi, gue punya duitnya, gue bikin proses segini, jual segini, bagi tengah. Enak kan? Enak. Udah langsung, ya udah. Jalan. Segampang itu, gak mau ribet karena maksud gue GE gue suka, gue ngikutin dari awal banget mereka main juga. Dan waktu itu dan albumnya gue suka banget. Iya, albumnya collectible lah ya. Collectible, ya gue bangga lah gue bisa nge-reissue GE dalam bentuk piringan hitam gitu. Waktu itu aja bahkan si Batman yang ngomong, emang masih ada yang mau beli gitu Son? Ada, percaya sama gue. Tapi menurut gue dari sekarang mahal. Dan efeknya bagus nih, sampai sekarang kan mereka main mulu, bikin lagi. Ya itu sebetulnya secara nggak langsung. Karena waktu itu kalau salah dia ya udah nggak jelas, udah banyak band proyekan ini gitu. Iya. Ya lo vinyl kan khatam dah. Lo udah main dari kecil lah, dari bokap gitu ya. Kalau mungkin buat teman-teman yang mau main vinyl atau enggak yang akan mau main vinyl lah atau beririsan fisik berbentuk piringan hitam. Pertama apa sih dak yang perlu disiapin selain budget udah pasti ya? Yang perlu disiapin udah pasti keuangan yang cukup. Itu pasti. Finansial yang mungkin. Yoi, yang pasti kan. Aki soalnya, hati-hati. Nih kalau menurut gua, lo main plat itu kan pasti lo butuh turntable, ampli sama speaker. Oke. Orang biasanya rata-rata nyari turntable dulu. Kalau menurut gua jangan, salah. Yang harus lo cari itu adalah vinilnya dulu. Enggak. Kalau gua itu dah. Enggak, beda. Kalau lo?
Ini kita ngomong vinyl tuh udah pasti ada nih. Ini kita ngomongin kitnya ya. Iya. Oh, sama berarti vinyl kitnya ya. Vinyl kitnya. Oke, secara kitnya ya. Speaker dan amplinya. Coba lo main plat udah lama kan? Yang paling susah tuh nyari apa? Ya speaker sih. Speaker sama ampli yang cocok. Kadang-kadang kalau jelek. Speakernya bagus sih, suaranya cuma nggak kayu. Sekarang gini, lo baru main plat nih. Lagi gue udah ngeluarin duit beli plat, beli turntable segala macam, pas dengerin suaranya biasa-biasa aja. Bosan, cepet bosan pasti. Tapi kalau dulu kan lo ini udah ngapain sih beli turntable dulu, beli vinilnya aja dulu, nggak bakal kemana nih vinil nih. Itu konteksnya kan lo udah mau main vinil, jadi maksudnya vinil udah pasti kebeli. Itu sih udah pas itu karena kenapa vinil never ending. Kalau emang lo udah suka, lo beli sampai lo tua, lo beli terus. Parah sih. Itu sih yang tapi kan lo butuh satu starter kit di rumah atau dimanapun itu kayak yang tempat lo dengerin ya harus enak, karena kalau enggak lo nggak bakal suka sama dengerin plat. Apa beda sih sama Spotify? Bener gitu. Kan lo udah sekitar 7 tahun nih dari Santa. Lo ngerasain up and down lah ya. Maksudnya 8 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun. Maksudnya lo termasuk salah satu orang yang mulailah di Santa gitu. Ya salah satu. Itu dan itu fakta gitu. Perubahan apa sih yang lo rasain, maksudnya ketika udah 8 tahun nih toko lo offline store lo berdiri ya, maksudnya perubahan apa sih yang lo rasain gitu? Banyak sih sebetulnya, jadi tapi plus minus. Kalau dulu tuh gue ngerasain yang buka gak ada yang butuh duit gitu. Iya sih, gak ada yang, tapi bagusnya apa, udah idealis aja gue bikin sebagus-bagusnya. Gue pengen bikin kayak gini, gue pengen bikin, kan dulu murah banget harganya ya, sewa cuma 3 juta. Jadi dulu kayak ya udah gue pengen berkreasi segala macam, bagus, jadi bagus-bagus banget, keren-keren banget. Nah sayangnya satu, karena kemurahan dan mereka idealis, jadi gak ada yang diseriusin, akhirnya bubar. Iya, bubar lama-lama. Dan kebanyakan kalau gue lihat dia ngantor, dan karena kalau kios itu murah cuma buat tongkrong doang. Nyari getaway, nyari pelarian, nyari apa gitu, sampingan ini segala macam. Nah kalau makin kesini gue lihat orang yang buka udah lebih fokus. Yang yang sekarang kita yang ada dan masih bertahan adalah menurut gue yang benar-benar emang yaudah mereka dedikasinya udah teruji lah. Kayak gue benar-benar pengen dagang, gue pengen benar-benar gue main thrifting, gue pengen ngulik Jadi sekarang tuh menurut gue udah expert masing-masing. Kayak gue bisa dibilang ya kalau kelihatan gue udah hatam lah. Nanti kayak misalnya Oni atau Kaki macam mereka udah hatam dengan kaos-kaosannya. Dari yang bisa mereka beli tai jual emas sama plat juga. Terus juga pernah ngerasain di itu ya gitu. Terus yang kayak misalnya untuk yang kuliner ya udah benar-benar yang kayak udah gue pengen datang masak gini. Udah nggak ada lebih nggak neko-neko ya. Jadi udah jelas ininya arahnya. Lebih terkonsep lah ya. Lebih terkonsep. Ya cuman untuk banyak orang juga, kalau dulu kan kita lebih banyak sering bikin acara, bikin kayak gigs, kita lebih rajin lah bikin acara-acara aktivasi. Nah kalau sekarang yang masih bersemangat mungkin orang-orang yang lama doang, kalau yang baru-baru kayak lebih clueless. Karena satu mungkin lebih, gue kesini sebetulnya cuma pengen dagang, gak pengen bikin acara. Jadi mungkin ada plus minusnya sih. Itu sih yang gue rasain. Cuman ya overall, kalau gue sih bersyukur banget Santa sampai sekarang masih ada, masih eksis, dan masih disamperin sama orang-orang lama baru. Dan yang datang pun yang baru-baru masuk pun sekarang seru-seru banget aja sih, dengan ciri-ciri khas mereka masing-masing sih. Gitu. Harapan gue sih kalau pandemi udah gagal itu gue pengen bikin acara lagi kayak biasa, diramein lagi gitu. Cuman memang ya sekarang mungkin strateginya berubah gitu. Next project ada mau dikerjain lagi atau apa? Gue lagi ada ini duet project nih terakhir nih, udah bulan ke-7 nih gue garap. Gue lagi nunggu lahiran dulu. Anak gue lahir dulu baru gue ngapa-ngapain. Amin. Semoga lancar-lancar ada ya. Amin. Itu dulu sih. Gue sekarang benar-benar semuanya gue pending dulu sampai itu jadi. Sampai kayak ada abis itu baru gue mulai. Gue pengen sih mulai bikin gigs lagi. Bikin rilis lagi, cuman boncos cuy. Tadi bikin mah gampang kan. Melihara itu lebih susah. Wah, belum sekolah kan. Body and soul. Oke, teman-teman, sampai udah selesai sih ngobrol-ngobrolnya.
banyak knowledge yang gue ternyata baru tahu juga dari Uda Samson gitu. Apa namanya? Gue Ilham dari WPM Records ngucapin banyak terima kasih. Udah dari mana dah? Uda Samson? Saya dari keluarga baik-baik, Late Back Blues Record Store. Boleh ceki tuh. IG-nya Late Back Blues Record Store atau Udah Sejam. Ada Udah Sejam. DJ wedding juga. Adik gue aja pakai dia. Kita DJ kondangan. Terus buat teman-teman yang mau beli merch mungkin merchnya Warga Santa dari Red Media Pas 1441 boleh langsung cek ke Instagramnya di bawah ini. Ada nggak di bawah ini? Ada nggak sih di bawah? Anjay, keren nih. Di bawah ini ya guys. Thank you dah atas waktunya dah. Yoi, thank you Ham. Bye. Thank you.